Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Ihsanuddin. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 Guru Al-Quran Hadis tahun 2022. Saya bertugas di MI Muhammadiyah Program Khusus Kenteng, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 6. Berikut saya tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 Guru Al-Quran Hadis tahun 2022 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada anak semuanya di kesempatan untuk pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ini Mas Fahri, ini doa. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita diberi kemanfaatan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap terima pelajaran? Ya, sudah. Ya, sebelum kita mulai, gimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mas Amir. Terus? Mas Ifai. Mudah-mudahan harus segera diberi kesembuhan. Langsung saja. Nah, untuk pada pagi hari ini nanti kita akan pelajari tentang ini, hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ifa. Sebelum masuk ini, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq terdiri dari berapa ayat kemarin itu? 19. Untuk refresh kita, tepuk semangat. Sudah tahu belum tepuk semangat? Tepuk semangat tahu belum? Tahu. Kita mulai, kita coba. Tepuk semangat. Kita dalam apapun belajar kita pada pagi masih pagi ini kita harus belajar dengan semangat. Kita mempelajari tentang hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Pernahkah kalian baca Al-Quran? Pernah. Maksudnya pernah. Dan bahkan setiap hari. Firman Al-Quran. Pernahkah kalian mendengar ilmu tajwid? Pernah. Apa pengertian ilmu tajwid? Pengertian hukum bacaan idhar dan ikhfa. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Ini tujuan pembelajaran pada saat ini nanti setelah membaca informasi dan diskusi, nanti kalian itu akan bisa menguraikan apa? Menguraikan hukum bacaan idhar, bacaan ifa dengan baik dan benar. Dan seterusnya nanti kalian bisa mempraktikkan hukum bacaan idhar dan bacaan ifa. Seperti itu. Setelah itu nanti yang terakhir, tujuan yang terakhir, kalian akan bisa menemukan lafal-lafal yang termasuk bacaan idhar dan bacaan ifa di dalam Al-Quran. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui untuk
pelajari hukum bacaan ikhfa dan bacaan idhar. Itu. Nah, ini ilmu tajwid dulu. Ilmu tajwid dibaca Mas Reza. Ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang kaidah dan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya fardu ain. Ya, terima kasih. Ya, ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari tentang kaidah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, nanti yang kita pelajari ini idhar dan ikhfa. Idhar dan ikhfa. Idhar adalah salah satu cabang dari hukum idhar yang ada di dalam ilmu tajwid. Idhar artinya jelas atau terang. Dinamakan idhar malki karena makhraj dari hurufnya keluar dari tenggorokan. Dibaca dengan jelas. Hurufnya bagaimana ini? Alif, ha, ha, ain, ghain, dan ha. Ada berapa? Ada 6. Contohnya. Coba dibaca Mbak Grace. Ini. Dan keras, ulangi. Ya. Iyan, hauna. Betul. Terus sampingnya. Salamun alaikum berarti jelas. Contoh berarti apabila non sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu ini ada ha, ada ain, ada alif, dibaca dengan jelas. Mungkin nanti kalau kalian membaca Al-Quran akan banyak sekali contoh-contoh bacaan idhar. Ini seharusnya kita baca bersama-sama dulu. Nah, kita mulai dari ta'awud, waqid, iznain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah. Sekedar contoh bacaan Al-Quran yaitu surat Al-Ghasiyah ayat 1 sampai 10. Di sini ada juga banyak sekali hukum bacaan non-sukun dan tanwin. Salah satunya idhar. Ya, Dan nanti juga ada ikhfa juga ada. Yang lain idgham juga ada, ikhfa juga ada. Tapi yang kita pelajari saat ini adalah idhar dan ikhfa. Ya, idhar dan ikhfa. Kita lanjutkan. Kita apply dulu sedikit video. Hukum yang pertama adalah izhar. Artinya jelas. Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan atau bahasa Arabnya adalah halqun. Nama izhar ini bisa disebut juga dengan izhar halqi. Man amana, jelas. Man amana. Begitu juga apabila ada tanwin, ya, bertemu dengan hamzah ini. Wa jannatin alfafa. Alfafa, jelas nunnya tanpa ada mana? Paham?
kita lanjutkan materi. Infak artinya sama. Infak itu artinya sama-sama. Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Huruf 15 mana saja ini? Ada na, ta, ja, dal, dal, zai, sin, shin, sok, do, lo, lo, fa, ko, ka. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini dibaca dengan samar, tidak jelas suara antara idgham dan idgham. Jahadu minkum. Ini kan ada nun sukun bertemu dengan kaf. Seperti sini fathah wa kasrah tanwin bertemu dengan huruf jim. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ini adalah dibaca dengan sama, tidak jelas antara idgham dan idgham. Tepatnya. Tambah ini, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Yunfikun. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Zai. Unzila. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Min qabli dibaca sama. Tuh. Nah, sini ada al-falaq. Kita baca dulu. Al-falaq di sini ya, sebagian itu juga ada hukum bacaan ifak. Kita baca bersama-sama dari ta'awud. Wahid, itsnain, tsalatsa. Ini adalah contoh bacaan surat Al-Falaq. Dulu saya akan penjelasan tentang bacaan surah hukum bacaan ifak. Perhatikan. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa adalah samar. Artinya samar. Artinya nunnya disamarkan. Nun sukun ini disamarkan. Ikhfa. Kapan terjadi? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang jumlahnya ada 15 huruf. Sebuah syair, sifla fala kawjada syakhsun qad sama min qayyiban zilfitu qadda lima sama. Fala adalah isim besar, qad ada 15, 1, 2, 3. Ikhfa-nya samar, huruf yang ada di depannya, sehingga dengunya untuk memudahkan kita bagi ikhfa menjadi 3. Dalam kitab yang dimulai disebutkan syaikh yang mengatakan ikhfa ada 3. Itu adalah penjelasan tentang hukum bacaan ifak. Artinya apa tadi Pak? Sama-sama. Ada berapa huruf? 15. Ada 15.
Sekarang kita mulai kuis. Sebelum kuis saya bagikan kalian untuk mengerjakan peta konsep. Peta konsep contohnya seperti ini. Peta konsep contohnya seperti ini. Ini hanya sudah contoh pengertian bacaan idgham dan nanti diganti pengertian bacaan idgham dan di bawahnya nanti pengertian bacaan ikhfa. Di sini ditulis hukum bacaan idgham dan hukum bacaan ikhfa. Di sini pengertiannya, nanti di sini huruf-hurufnya, di sini nanti contoh bacaannya. Nah, sama, di sini pengertian ikhfa, sini huruf yang termasuk huruf bacaan ikhfa dan di sini contoh bacaan ikhfa. Nah, ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Di sini ada ikhfa, ada beberapa yang tidak masuk. Kelompok 1 ini 3, ini semua 1. Kelompok 2-nya 1, 2, 3. Ya, 2. Kelompok 3-nya 1, 2, 3. Kelompok 4-nya ini seorang. Ya. Sekarang langsung dibalik, ya. Meja kursinya dibalik langsung aja. Kamu gabung sama itu. Yang 2 gabung sama ini. Nah, ini kamu gabung situ aja. Mejanya digeser, Nah, kamu gabung sama 3 ini. Contoh. Ini kan ada hurufnya. Contoh ditulis 2 saja nanti, masing-masing 2. Contohnya ditulis masing-masing 2. Kalian bisa mencari di itu surat Al-Ghasyiyah yang ada di situ. Terus nanti kalian juga bisa mencari surat Al-Falaq yang ada di situ. Nah, sini huruf bacaan kita. Contoh bacaan ya, ini pengertian hukum bacaan ikhfa, huruf bacaan ikhfa. Ini contoh bacaan satu di sini, satu di sini, silakan. Mungkin satu sini, satu di sini, silakan. Untuk contohnya bisa kalian mencari di bacaan contoh bacaan tadi surat Al-Ghasyiyah ya, 2. Ini nanti bisa mencari di surat Al-Falaq tadi. Ya. Dulu di sini contoh itu ya. Yang sama itu semua contohnya gimana kelas?
Jelaskan ini sampai ini. Gimana selesai? Sudah selesai semua ya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 sudah selesai. Nah, sekarang kita maju bersama-sama. Kalian maju bersama-sama sini. Nanti untuk menunjukkan hasil kerja kalian tiap kelompok, nanti kalian membaca sedikit untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Sekarang maju semuanya. Kelompok 1 mana tadi? 1, kelompok 2, 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Coba perwakilan kelas 1 kelompok 1 di hukum bacaan idhar dan hurufnya. Hukum bacaan idhar. Pengertian bacaan idhar. Apabila dihukum atau kami bertemu salah satu huruf dari idhar. Huruf-huruf idhar. A, alif, ha, o, ain, wain, ha. Ya, terus untuk kelompok 4, coba sebutkan huruf ikhfa dan tolong berikan contohnya. Ta, sa, ja, ta, ta, ro, sa, sa, ja, ro, to, ka, kaf, ko, ka. Terus contohnya? Contoh bacaan ikhfa. Likulin jakarna manusia. Ya. Itu ya. Sekarang tunjukkan hasil kerja kalian. Terima kasih untuk anak semuanya. Sekarang bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Tempat duduk masing-masing. Tadi kalian sudah berdiskusi dan membuat suatu pekerjaan, suatu proyek untuk membuat peta konsep. Itu namanya peta konsep. Peta konsep itu adalah alur pemikiran dalam memahami suatu pembelajaran. Seperti tadi. Tadi kalian mempelajari tentang hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Di dalam kita mempelajari ilmu tajwid, selain idhar dan ikhfa itu sebenarnya juga ada yang lain. Apa? Idgham. Yang ketiga apa? Iqlab. Nah, untuk semua bacaan-bacaan itu harus kalian pelajari untuk membaca Al-Quran, agar kita dalam membaca Al-Quran itu baik dan benar. Kalau baik dan benar itu nanti artinya itu juga akan bagus dan tidak akan keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Setelah kita berdiskusi, tadi coba dijawab Mas Fauzi, nomor 1. Wala in budilka bacaan Ikhfa. bacaan ikhfa. Kenapa? Karena nunjukkan bertemu dengan kaf. Non sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini termasuk bacaan ikhfa. Terus yang keempat, Mbak Luna. Indahar. Termasuk contoh bacaan apa? Ikhfa. Apa ketemu dengan apa? Non? Ya, non sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, karena huruf dal itu kan termasuk huruf ikhfa, sehingga di sini termasuk bacaan ikhfa ya. Ini hanya sedikit latihan untuk menambah pengetahuan kalian dalam memahami hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Nah, karena kalian sudah melakukan diskusi, membuat suatu proyek ya, menjawab pertanyaan, saya kasih hadiah, yaitu serah
100 tangan. 100. Nah, ini ada PR buat kalian. PR-nya kalian nanti kerjakan di rumah. Saya share link yang saya tampilkan ini, nanti linknya akan saya share di grup kelas masing-masing untuk mengerjakan di rumah. Saya tampilkan seperti ini. Sekarang kita masuk kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, kesimpulan, coba dibaca Mas Fauzi. Kesimpulan ini. Izhar secara bahasa jelas. Huruf izhar ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, dan fa. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar dibaca dengan jelas. Ini adalah kesimpulan dari hukum bacaan izhar. Terus yang selanjutnya coba dibaca Mas Reza. Ifa. Ifa secara bahasa sama huruf ifa ada 15. Apabila ada nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ifa dibaca dengan sama. Ya. Ini adalah hukum bacaan ifa. Jadi setelah kita mempelajari hukum bacaan izhar dan hukum bacaan ifa, maka kita harus bisa mengimplementasikan dalam membaca Al-Quran dengan hukum bacaan izhar dan hukum bacaan ifa. Selain itu juga kalian juga harus paham dengan idgham bilgunah, idgham bilagunah, dan ikhlas. Untuk lain waktu nanti akan kita sampaikan seperti itu. Paham semuanya? Paham? Ada yang tanyakan? Ya. Ada yang tanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, ya kita akhiri untuk pertemuan pelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru berpesan, kalian tetap harus belajar di rumah, belajar yang rajin. Di samping itu juga kalau di rumah kalian harus membantu orang tua. Di samping itu juga kalian harus belajar dan harus beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Itu saya berpesan seperti itu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini itu bisa bermanfaat, bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mas, di sini Mas Reza. Doa. Untuk pertemuan yang datang nanti akan kita pelajari tentang hadis ciri-ciri orang munafik. Kalian bisa buka dulu di rumah, pelajari materinya di rumah, dan jangan lupa tadi ada PR tadi mengerjakan LKPD. Kalian kerjakan di rumah. Dengan LKPD itu kalian nanti bisa memahami hukum bacaan izhar dan hukum bacaan ifa. Saya kira untuk pelajaran pada pagi hari ini cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.